Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video materi perkuliahan pertemuan kedua mata kuliah ilmu perundang-undangan. Ini judulnya masih perancangan perundang-undangan ya. Sebagaimana pertemuan pertama pernah saya katakan bahwa nama untuk mata kuliah ini ada legal drafting, perancangan perundang-undangan, dan sekarang namanya yang saya dapati adalah ilmu perundang-undangan. Di pertemuan kedua ini, video materi yang pertama adalah mengenai norma. Yang pertama, norma hukum. Apa norma ini? Norma pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya, atau bisa kita singkat sebagai tata cara lah ya. Entah itu cara bergaul, cara bertingkah laku, cara bersosialisasi, cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa hubungan norma dengan ilmu perundang-undangan? Di mana dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan kita mempelajari bagaimana cara membuat undang-undang ya. Nah, apa yang kita masukkan dalam sebuah undang-undang atau sebuah peraturan perundang-undangan itu isinya adalah norma. Jadi bisa dibilang isi dari sebuah peraturan perundang-undangan itu adalah norma-norma. Entah di dalamnya ada norma sosial, ada norma agama juga, bahkan bisa dimasukkan norma adat dan juga dibuat norma hukumnya. Nah, bagaimana kita bisa membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik kalau kita tidak mengenali norma-norma ini? Padahal isi dari sebuah peraturan perundang-undangan adalah norma atau aturan tata cara bertingkah laku. Itu yang kita susun dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, ternyata norma itu ada banyak selain norma hukum saja. Ada norma adat, norma sosial, norma agama, dan lain-lain. Nah, itulah norma-norma itulah yang akan kita bahas pada video materi ini. Yang pertama saya akan membahas tentang norma hukum. Norma hukum dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi jangan salah ya. Norma hukum tidak selalu tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Apa Bu contoh norma hukum yang tidak tertulis? Norma hukum yang tidak tertulis misalnya adalah doktrin atau pendapat ahli. Bisa juga konvensi atau kebiasaan. Jadi norma hukum tidak selalu kita dapati tertulis. Sedangkan norma moral, adat, agama, dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Norma hukum dibuat bisa tertulis tidak tertulis, sementara norma-norma lainnya seperti norma adat, agama, dan sosial itu tidak tertulis, tidak dibuat oleh seseorang atau kelompok orang atau sesuatu gitu, lembaga gitu ya, tidak. Jadi norma sosial agama itu dibuat dari kebiasaan-kebiasaan bertingkah laku. Khusus untuk norma agama itu beda lagi ya. Oke. Dalam teori Hans Kelsen yang dibuat dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State mengemukakan ada dua sistem norma, yaitu sistem norma yang statik atau nomostatik, dan yang kedua adalah sistem norma yang dynamic atau nomodynamic. Sistem norma yang statik adalah sistem norma yang melihat pada isi norma. Adanya norma yang umum dan ada yang khusus. Sementara sistem norma yang dinamik maksudnya adalah sistem norma yang melihat pada cara pembentukan dan penghapusannya. Sistem norma ini berjenjang atau ada hierarkinya hingga yang paling atas adalah granom. Nah, teman-teman, kalau norma yang bersifat statik ini dilihat dari isinya. Jadi isinya itu ada yang khusus, ada yang umum. Misalnya kalau norma umumnya itu adalah kepada orang yang lebih tua kita harus bersikap sopan gitu ya. Nah, norma khususnya misalnya sopannya gimana? Kalau makan di depan orang tua tidak boleh bersuara, tidak boleh harus yang sopan duduknya gitu ya. Itu khusus. Kalau umumnya ya pokoknya di depan orang tua kita bersikap lebih sopan gitu ya. Khususnya misalnya norma khususnya misalnya kalau lagi makan ya tidak bersuara, duduknya yang sopan. Itu dia. Jadi tergantung pada isinya. Bahwa norma itu kalau menurut Hans Kelsen, norma yang statik itu adalah dibagi menjadi norma yang bersifat umum, ada juga norma yang bersifat
khusus. Sementara kalau norma itu dibedakan dari cara pembentukannya, maka skema normanya akan seperti yang bentuk piramida di sebelah kanan ini, yaitu berjenjang. Yang paling bawah ada yang atas lagi, terus seterusnya, dan yang paling atas adalah norma dasar. Ini adalah teorinya Hans Kelsen dan Hans Nawiaski ya, yaitu teori sistem norma, bahwa norma itu berjenjang, di mana norma yang paling atas itu disebut Grand Norm atau norma dasar, dan norma yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya. Begitulah kalau norma dibedakan dari cara pembentukan dan penghapusannya, maka dia akan membentuk skema seperti piramida ini. Selanjutnya kita mengenal norma-norma lain. Tadi kita sebutkan bahwa norma hukum itu adalah norma yang bisa dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis gitu ya, oleh lembaga yang berwenang. Nah, di sini menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah norma yang dinamik karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Sebagaimana kita tahu ya, peraturan perundang-undangan kita memang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Kalau undang-undang dibuat oleh DPR, Presiden, dan DPD, dan juga bisa dihapus oleh mereka. Bisa dihapus juga oleh MK. Selama Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan itu kepada mereka. Jadi misalnya PP atau peraturan pemerintah dibentuk oleh presiden dan bisa juga dihapus atau dicabut oleh presiden. Maka itu menurut Hans Kelsen, norma hukum termasuk dalam norma yang dinamik karena dia dibentuk dan dihapus oleh lembaga yang berwenang. Kemudian norma hukum vertikal dan horizontal. Norma hukum vertikal, dinamika hukum vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Sementara dinamika hukum horizontal bergerak ke samping. Maksudnya norma hukum yang vertikal ini adalah misalnya di dalam Undang-Undang Dasar dalam pasal 29 diakui tentang perlindungan hak asasi manusia untuk memeluk agama dan kepercayaan serta beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Itu norma yang paling tinggi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar. Di bawahnya dalam Undang-Undang Kebebasan Berpendapat misalnya atau Undang-Undang Perkawinan, kita berhak untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan agama kita masing-masing. Nah, ini norma yang berjenjang. Norma yang paling umumnya diatur di atas, yaitu oleh Undang-Undang Dasar. Di bawahnya, misalnya dalam Undang-Undang Perkawinan, kita berhak untuk menjalankan perkawinan berdasarkan aturan agama kita. Karena perkawinan itu termasuk bentuk ibadah ya. Maka sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan hal itu dan tidak boleh bertentangan. Misalnya lagi di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa kita boleh mengemukakan pendapat dan hak asasi kita, dan itu merupakan hak asasi yang dijamin oleh negara. Maka undang-undang di bawahnya itu tidak boleh bertentangan, di mana tidak boleh membelenggu kebebasan seseorang untuk mengemukakan pendapatnya. Ini norma dari atas ke bawah. Sementara norma hukum yang bersifat horizontal atau bergerak ke samping adalah misalnya dalam sebuah undang-undang disebutkan mengenai kebebasan berpendapat. Maka di undang-undang lain itu harus sejalan dengan hal itu. Dalam hukum undang-undang hukum pidana misalnya tidak boleh ada aturan di Undang-Undang Tenaga Kerja misalnya, tidak boleh ada pegawai yang tidak boleh mengemukakan pendapat atau aspirasinya di dalam lingkungan kerja. Jadi semua itu harus sejalan secara horizontal. Artinya aturan dalam undang-undang yang ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lain. Aturan dalam peraturan pemerintah yang A tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam peraturan pemerintah yang lain. Jadi dia yang selevel tidak boleh bertentangan, dari atas ke bawah juga tidak boleh bertentangan. Kemudian perbedaan norma hukum dan norma lainnya, yang pertama, norma hukum itu bersifat heteronom. Maksudnya heteronom itu adalah dia dapat dipaksakan daya ikatnya dari luar, bukan dari dalam.
Kalau norma lainnya itu daya ikatnya dari dalamnya sendiri. Misalnya norma adat ya. Norma adat itu datang dari perilaku atau kebiasaan yang berulang-ulang dalam suatu suku atau dalam suatu kelompok adat, masyarakat kelompok adat gitu ya. Nah, sanksinya datang dari mana ya? Dari masyarakat adatnya itu juga, bukan dari luar yang memaksakan bahwa hukum adat itu harus berdiri, tidak. Sanksinya datang dari kelompok masyarakat adat itu sendiri. Tetapi kalau hukum, sanksinya dibuat oleh lembaga negara yang lain dan daya paksanya datang dari lembaga negara yang lainnya lagi. Jadi dia makanya itu disebut heteronom. Perbedaan norma hukum dan norma lainnya yang kedua adalah norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi lainnya yang bersifat paksaan. Sementara norma yang lainnya tidak dilekati dengan sanksi pidana ya, tetapi ada juga daya paksanya. Tapi tadi daya paksanya datang dari dalam, bukan dari luar, bukan dipaksakan dari luar. Perbedaan ketiga adalah sanksi datang dari pihak lain, sedangkan norma lainnya sanksi bisa datang dari diri sendiri. Ini sejalan dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau sanksi norma hukum kan datang dari pihak kepolisian, kemudian diadili, kemudian nanti diputus oleh hakim, kesalahannya berapa tahun penjara gitu ya. Diganjar berapa tahun penjara. Nah, kalau sanksi norma lainnya itu datang dari kelompok masyarakat itu sendiri. Misalnya kita melanggar sanksi sosial ya, datangnya dari kelompok sosial itu juga gitu. Seperti kita dikucilkan, kita diomongin, kita dipandang, kita dijauhin. Itu kan sanksinya datang dari dalam kelompok sosial itu sendiri. Norma hukum ada yang terus-menerus dan ada yang sekali selesai. Teman-teman, undang-undang itu biasanya dibuat untuk long lasting ya. Jadi untuk sepanjang masa kalau bisa undang-undang itu dipakainya. Tetapi undang-undang itu kerap kali berubah menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi. Misalnya dulu belum ada internet ya, undang-undangnya tidak perlu ada undang-undang ITE. Sekarang sudah ada sudah ada internet gitu ya. Kita tersambung secara global dengan belahan dunia manapun, kita perlu undang-undang ITE. Yang tadinya kita belajar cukup offline saja, sekarang bisa online juga dibantu dengan teknologi, perlu ada undang-undang ITE gitu ya. Dulu belum ada WhatsApp, Katalog, Line, WeChat dan lain-lain, sekarang sudah ada platform seperti itu, maka perlu undang-undang ITE. Jadi biasanya undang-undang itu dibuat long lasting. Kita tuh mengharapkan undang-undang itu bisa bertahan selama-lamanya. Tetapi karena perkembangan global, maka undang-undang biasanya diperbarui atau diamandemen, dicabut, dibuatkan lagi undang-undang yang baru untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Tapi ada juga norma hukum memang yang dibuat dengan niat ini sekali aja, kalau sudah diterapkan sudah dia akan hapus. Misalnya nih dalam contoh undang-undang perpajakan di mana ada sunset policy atau ketentuan sunset policy itu atau ketentuan ini tadi ya, norma hukum yang sekali pakai. Jadi sunset policy ini emang dibuat untuk jangka waktu yang singkat saja, sebentar lagi nanti kebijakan ini setelah dilaksanakan akan dicabut. Contohnya adalah pasal 37A Undang-Undang KUP. Saya lupa apa kepanjangan Undang-Undang KUP ini ya, yang kemudian dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah. Kalau tidak salah, pasal ini berisi tentang penghapusan pajak atau amnesti pajak. Nah ini nih, amnesti pajak itu adalah salah satu contoh sunset policy. Artinya kebijakan itu dibuat hanya dalam jangka waktu di tahun 2022 saja. Jadi undang-undangnya memang tidak dibuat atau peraturan perundang-undangan tidak dibuat untuk dimaksudkan dalam jangka waktu yang lama. Norma hukum juga ada yang tunggal dan ada norma hukum berpasangan. Contoh norma hukum tunggal, saya jelaskan dulu. Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya. Sementara norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri dari norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Contohnya, pasal 362 KUHP tentang pencurian. Rumusannya adalah barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Nah, norma hukum primernya adalah pencuriannya, sementara norma hukum sekundernya adalah sanksinya. Jadi di sini
yang menjadi norma hukum primernya adalah dilarang mencurinya, klausul tentang pencuriannya, dan norma hukum sekundernya adalah sanksinya, yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Ini adalah norma hukum sekundernya. Norma hukum juga dimuat dalam peraturan perundang-undangan dengan 3 unsur. Yang pertama, dia bersifat perintah, larangan, pengizinan atau pembebasan. Kemudian unsur lainnya dia berlaku keluar mengenai mengenai perbedaan antara keputusan dengan peraturan disebutkan dalam hukum acara pengujian undang-undang karangan Jim D. Asidik, bahwa keputusan atau base checking itu bersifat individual dan konkret, sedangkan peraturan atau regeling bersifat umum dan abstrak. Kemudian unsur lainnya adalah bersifat umum dalam arti luas. Maksud dari unsur-unsur ini adalah unsur yang kedua ya, yaitu bahwa norma hukum itu berlaku keluar, artinya dia dibuat oleh lembaga yang berwenang, tetapi dia dimaksudkan untuk mengikat keluar ke seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, bukan hanya untuk lembaganya itu saja. Nah, ini kemudian membedakan sebuah peraturan itu dengan jenis base checking dan regeling. Kalau base checking itu dia bersifat individual, artinya pemerintah, misalnya presiden, membuat sebuah peraturan yang mengatur ke lembaga kepresidenannya saja. Tetapi ada juga presiden membuat sebuah peraturan pemerintah yang mengatur dan mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Misalnya PP tentang vaksin gitu ya. Itu kan mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Ini disebut regeling. Kalau base checking, presiden membuat peraturan yang mengatur tentang kementerian-kementeriannya saja. Ini adalah teori norma hukum berjenjang yang paling pinggir. Yang pertama itu adalah teorinya Steuven teori Hans Kelsen. Yang di tengah adalah Die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen. Saya nggak tahu nyebutnya persisnya gimana. Ini adalah oleh Hans Nawiaski. Hans Nawiaski ini adalah murid dari Hans Kelsen. Kalau kita lihat sebenarnya ini hampir mirip aja ya antara teorinya Hans Kelsen dengan teorinya Hans Nawiaski. Hanya penamaan yang berbeda, dan mungkin nanti di pertemuan ketiga akan saya jelaskan lebih detail mengenai apa perbedaannya teori Hans Kelsen dan teori Hans Nawiaski, atau mungkin mahasiswa ada yang membantu menjelaskan nanti di pertemuan ketiga mengenai perbedaan antara teorinya Hans Kelsen dan Hans Nawiaski. Nah, ini adalah perbandingannya dengan Indonesia ya. Kalau Granom di Indonesia itu Pancasila, kalau Staatsgrundgesetznya itu adalah Undang-Undang Dasar, dan Formal Gesetnya Undang-Undang, Verordnungnya adalah peraturan pelaksananya, mulai dari PP, Perpres sampai Perda. Ini tugas untuk mahasiswa yang minggu kemarin. Saya tidak mau memberikan tugas ini. Saya akan memberikan tugas baru kepada teman-teman. Tugas barunya akan saya share di grup saja via chat ya. Jadi nanti tolong nantikan tugasnya di kolom chat. Baik, saya akhiri dulu video penjelasan materi untuk pertemuan kedua. Video yang pertama karena sudah hampir 19 menit, mungkin sudah terlalu lama. Kalau teman-teman punya pertanyaan mengenai norma dan norma hukum, silakan ajukan pertanyaannya di grup kelas kita. Baik, terima kasih. Sebelumnya, salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.